Nah, itu tadi video dari Foodies, merupakan salah satu sekolah bisnis kuliner yang pertama. Saya kira yang pertama yang ada di Indonesia. Oke, sebelum saya mulai Resto Kutok yang keempat ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung di acara Resto Kutok Bisnis Model Kulineri atau BMC. Nah, Resto Kutok kali ini merupakan kerjasama antara Restoku Indonesia, Future Skill Visible UGM, Safik Uno Yogyakarta, Kuliner Yogya, dan The Pengusaha. Serta acara ini didukung penuh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sama seperti sesi bincang-bincang sebelumnya, kali ini juga akan dilaksanakan selama 45 menit yang terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yakni 20 menit pemaparan dari narasumber dan juga sesi kedua merupakan 25 menit yang merupakan diskusi dan tanya jawab. Untuk teknis mengenai tanya jawab masih sama seperti sesi sebelumnya ya teman-teman. Oh iya, sebagai informasi nih teman-teman, pada sesi ini kita juga akan memberikan door prize untuk 3 orang yang paling aktif nih. So teman-teman pantengin terus materinya ya. Oh iya, pada Resto Kutok kali ini kita akan membahas tentang tren usaha kuliner di tahun 2022 yang akan dibawakan oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa nih. Beliau juga sudah berkecimpung di dunia kuliner sejak tahun 2013 nih, yang mana pada awal karirnya beliau membangun sebuah perusahaan yang berbasis pada ranah kuliner bersama partner-partner bisnisnya. Tidak hanya itu saja, beliau juga berhasil menaungi bisnis kuliner seperti Abnormal, Bakso Bujangan, dan Nasgor Mafia. Kira-kira siapa nih? Udah ada yang tahu belum ya teman-teman? Oh ya, buat mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut kepada Mbak Sarita Suteja, dipersilakan. Halo, semangat pagi semua teman-teman. Wah, ini hari Sabtu tentunya masih sangat happy dan semangat banget. Selamat pagi juga buat Kalista, thank you sudah membuka tadi. Sangat cerah sekali ya, warnanya merah. Biar semangat Mbak, mencolok. Mencolok, tapi nggak kalah sama wajahnya yang bersinar-sinar. Aku juga pengen menyapa sama teman-teman yang ini kemungkinan ada di seluruh Indonesia ya, kelihatannya ya. Semangat ya, pagi. Saya selalu semangat pagi soalnya. Oke, aku langsung screen sharing aja mungkin ya. Boleh Mbak, silakan. Ya, sebentar. Mana ya screen share? Oke, sudah kelihatan? Udah Mbak. Nah, ini sebenarnya kemarin karena diminta untuk sedikit cerita mengenai industri F&B, tentunya di Indonesia ya, nggak di luar negeri, karena kita tinggalnya di Indonesia. Nah, oke, sebentar, saya coba minimize. Oke, nah, buat teman-teman, oh ya ini waktu saya sampai jam berapa ya? 20 menit ya? Iya, 20 menit Mbak. Nanti tolong diingetin ya kalau kelewatan. Oke, nah buat teman-teman, ini hari ini saya sebenarnya sangat happy banget ya diminta untuk sharing lagi gitu kan buat teman-teman semua. Secara singkat dulu aja kali ya perkenalan tadi walaupun sudah sedikit di teaser sebetulnya sama Kalista gitu bahwa saya Sarita dari Foodies. Foodies itu apa sebetulnya? Kita bisa mengatakan bahwa kita adalah the first F&B edtech in Indonesia. Jadi kita belajar bisnis kuliner itu kan kalau pembelajaran tuh banyaknya luar biasa ya, apalagi masa-masa sekarang nih semua orang udah online. Nah, kita berfokus hanya pada bisnis kuliner saja. Gitu. Karena macam-macam sih, selain latar belakang kita juga memang expertise-nya di bidang kuliner, selain itu kan kuliner juga kan sebetulnya adalah sektor penyumbang GDP terbesar ya di industri aircraft ya di Indonesia. Jadi kayaknya salah satu industri juga yang paling mudah untuk dimasuki juga kan, karena UMKM itu juga banyak banget yang base-nya kuliner. Nah, ini adalah sedikit mengenai purpose-nya Foodies, di mana memang bahasanya Inggris, intinya kita pengen membuat hidup orang-orang di sekitar kita dan kalau bisa di seluruh Indonesia, Asia, dan dunia ya, didoakan ya teman-teman ya, itu bisa berubah karena memiliki edukasi, karena memiliki akses terhadap edukasi F&B, edukasi terhadap pengetahuan terhadap bisnis kuliner itu sendiri. Dan tentu saja kita ingin sekali mengkonekkan ya, menyambungkan gitu, ekosistem dari F&B itu sendiri, karena kadang-kadang kita kalau misalnya berjalan sendiri ya seperti semua orang tahu kalau sendirian itu kan sepi ya, kemudian
akselerasinya itu tidak akan secepat kalau kita gandengan tangan. Oke, ini sedikit tentang saya. Tadi juga udah sempat di teaser. Di sini yang saya sampaikan hanya yang masih yang pernah saya lakukan itu. Saya pernah ngeluarin 2 buku sebetulnya. Yang pertama Marketing Cappuccino 2013 itu terbitan Alex Media Komputindo. Dulu sih bisa dicari di Gramedia, tapi sekarang sudah tidak ada karena kami memutuskan untuk tidak merevisi lagi untuk cetakan ketiga. Jadi waktu itu memang sempat sampai cetakan kedua. Yang kedua ini yang baru banget, baru pas pandemi kemarin 2020 kita terbitkan adalah 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Ini sebenarnya kumpulan dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman saya di Foodies ya. Dan juga kita narik hasil ngobrol juga dengan banyak banget teman-teman pebisnis kuliner yang terkoneksi di ekosistemnya Foodies. Dan sekarang kalau bicara tentang manajemen, itu memang saat ini saya berperan di GM Corporate Communication-nya di Foodies, sekaligus sebagai co-foundernya Foodies yang didirikan tahun 2018. Nah, ini adalah topik-topik yang saya mau sampaikan di hari ini. Jadi hari ini saya cuma hanya akan nyampaikan 8 poin saja. Itu sebenarnya tema hari ini itu lebih ke sebetulnya next-nya kita kan sekarang udah 2021-nya itu kan sebetulnya udah bulan Oktober ya. Tinggal November, Desember, habis deh 2021-nya. Nah, untuk itu sebenarnya di ini saya ingin membawakan sebuah gambaran aja sih teman-teman ya. Jadi saya juga bukan orang yang expert juga sih sebetulnya ya, tapi masih sama-sama belajar, tapi mungkin sedikit dari pengalaman dan dari review-review dari explore saya mungkin di sini yang bisa saya sharing ya gitu. Jadi ada beberapa topik-topik yang ingin saya bawakan. Apa saja sih sebetulnya harus kita cermati, harus kita perhatikan itu memasuki tahun yang baru 2022, di mana kan cukup berbeda ya pada saat 2019 ke 2020, 2020 ke 2021 tentu saja banyak hal yang berubahnya kayak roller coaster gitu kan. Nggak ada yang pernah nyangka 2020 kita nggak bisa ketemu sama orang gitu kan. Kita harus benar-benar diam di rumah gitu kan. Nah, ini yang beberapa hal yang saya pengen garis bawahi yang mungkin teman-teman bisa renungkan dan mungkin take action untuk buat teman-teman yang mau bisnis di tahun depan atau yang sudah berbisnis di tahun ini ingin lebih berkembang lagi atau ingin bertahan di tahun depan. Yang pertama, kita langsung masuk aja yang pertama ya. Ini bisa dibaca aja nanti. Yang pertama itu adalah saya ingin bicara tentang multi-channel sales dan omni-channel dashboard. Nah, ini mungkin istilahnya memang agak rumit ya, tapi ginilah gampangnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita jualan, kita kan selalu punya banyak channel jualan ya, saluran jualan. Ada yang misalnya jualannya di toko, yang itu adalah dine-in, kemudian masuk di GoFood, GrabFood, sama Shopee Food, sama Traveloka Eats. Nah, itu adalah delivery, ya, delivery online. Kemudian big order. Big order ini yang kalau misalnya ada orang datang, saya besok mau hajatan, pesan 100 packs, bisa nggak? Nah, itu yang namanya big order. Dan macam-macam ya, ada subscribe, ada reseller, ada e-commerce, itu yang kayak Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak lah. PO order, PO ini biasanya paling hobi dikerjain sama ibu-ibu biasanya kan, yang jadi gue lagi open PO nih, gue bikin pempek misalnya gitu kan. Nah, itu yang namanya PO order. Dan di sini platform-platform omni channelnya itu yang terakhir yang saya sebutin di sini adalah WA Bisnis. Kenapa menurut saya ini penting? Karena sebetulnya penjualan itu udah nggak zamannya lagi kita hanya buka toko dan nunggu, tapi udah banyak banget saluran yang harus kita garap. Masing-masing punya keunikannya sendiri ya teman-teman ya. Jadi masing-masing harus digarap dengan serius dengan strategi yang berbeda-beda tentunya. Nah, kenapa saya mau bahas tentang dashboardnya? Karena kalau biasanya kita semua channel-channel ini kan berdiri masing-masing ya. Jadi kita harus concern di satu-satu. Nah, ini saya mau bahas kalau sekarang itu bahkan udah ada beberapa platform yang satu dashboard bisa menghandling semua channel-channel yang ada yang tadi saya sebutin gitu. Ini contoh aja ya sebenarnya. Ini contoh aja
salah satu aplikasi punyanya Mas Irsan Kata.ai ya. Sebenarnya ini juga dia bisa menggabungkan antara WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger dan lain-lain di dalam satu dashboard. Jadi teman-teman bukanya satu doang, jadi nggak handphonenya banyak gitu loh. Oke? Waduh, harus cepat. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah kalau kita bisnis zaman sekarang itu kayaknya kita harus benar-benar concern banget sama community building, di mana udah gimana ya ngomongnya ya. Jadi sekarang itu kita akan lebih mudah untuk menggarap market kita itu kalau kita tap in ke sebuah community tertentu ya gitu. Jadi ini adalah key factor adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita menggarap si community ini. Jadi yang pertama ada target marketnya siapa, itu harus jelas dulu. Jadi kalau kita mau menggarap community, kita harus sesuai dengan target market kita. Nanti habis ini ada contohnya. Kemudian content sharing. Jadi kalau misalnya kita punya sosial media, kita punya alat untuk komunikasi dengan target market kita, itu jangan kontennya itu jualan terus lama-lama jadi kayak katalog produk kan ya. Gitu. Tapi kan pengen juga ya kita di-sharing hal-hal yang bentuknya mungkin tips, bentuknya lebih ke informasi lucu-lucu, karena kita sekarang semua butuh hiburan. Kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM yang suka disingkat orang. Itu adalah sebuah sistem sebenarnya yang memungkinkan kita untuk meng-capture data dan mengolah data itu. Call to action ini sebenarnya adalah hal-hal yang benar-benar membuat orang harus action sekarang gitu kan. Sering kan seperti itu ya, misalnya penawaran terbatas atau misalnya diskonnya hari ini aja, besok udah enggak. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada key performance indicator. Ini sebenarnya adalah KPI itu adalah target lah. Jadi harus diukur, harus ada angkanya. Nah, ini beberapa contoh-contohnya ya yang sudah pernah ada. Jadi misalnya kayak kalau yang pernah, nggak tahu deh, kalau teman-teman di Jakarta mungkin tahu M-Block, kalau yang di Jogja mungkin tahu karena baru buka bulan lalu kalau nggak salah, namanya JM Block kalau nggak salah. Itu sebenarnya kan adalah tempat nongkrong tapi ada space untuk kolaborasi berbagai komunitas yang diriin itu Mas Handoko ya gitu. Ini juga kemudian Starbucks, bahkan sekelas Starbucks juga sudah mulai melirik bicara tentang community ya, budaya Betawi dan lain-lain. Dan ini ada satu lagi brand sebenarnya punya teman saya namanya Kopi Chuseo. Ini dia menggarap, benar-benar garap banget komunitas K-pop. Jadi benar-benar sangat dekat banget sama komunitas orang yang hobi banget sama K-pop dan K-drama. Oke, yang ketiga ini saya mau cerita tentang bahwa kita kan udah mulai kayak pelonggaran ya, dine-in still growing. Tentu saja still growing dan semua orang kayaknya sekarang juga sudah mulai berani lah ya beraktivitas di luar ruangan. Sekolah juga udah mulai masuk walaupun sedikit. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah still growing, tapi mungkin kalau kita mau buka outlet lagi, dine-in, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Bahwa harus ada outdoor area, ruangannya terbuka, kan open air. Kemudian digital order dan payment. Ini kemarin gara-gara semua semangatnya cashless gitu ya. Jadi nggak mau ada pertukaran uang fisik di sana. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Harus teman-teman kalau mau buka usaha harus mengakomodir hal-hal seperti ini. Kemudian juga CHSE Certificate Compliance ya, apa ya? CHSE ini sebenarnya programnya Kemenparekraf ya, apa Cleanliness, Healthy, Safety, lupa saya E-nya apa. Jadi ini adalah kayak apa ya? Jadi ada tim dari teman-teman Kemenparekraf itu yang kayak mensertifikasi, mensurvei, kemudian memberikan sertifikat untuk si pelaku-pelaku bisnis ini. Kemudian juga orang mulai concern juga ke healthy menu, mulai ada air kelapa, mulai ada granola, mulai ada gandum di beberapa tempat tertentu ya, tapi ya gitu. Dan satu lagi yang tentu adalah udah vaksin belum? Kalau misalnya teman-teman ingat di beberapa waktu yang lalu ketika kita harus masuk mall dan apa itu kan harus punya peduli lindungi dan harus punya minimal 1 sertifikat vaksin. Jadi ini adalah kalau bicara dine-in masih akan berkembang, rasanya sih masih ya, tapi beberapa hal ini harus digarisbawahi. Oh ya, ini sebenarnya saya ambil dari hasil risetnya dari Inventure Alvara ya, jadi bukan saya ngomong. Oke, yang keempat kita bicara tentang halalan thayyiban is an advantage. Kenapa saya bilang it's an advantage? Itu karena ini juga sebenarnya based on salah satu risetnya Inventure Alvara juga ya. Karena kan kita sama-sama tahu ya, gitu. Walaupun
di Indonesia itu memang tidak semuanya Muslim ya. Tapi kalau kita lihat dari datanya, nah ini kelihatan ya datanya itu kan jelas ya bahwa mayoritas penduduk Indonesia ya Muslim gitu. Jadi kalau bicara tentang halalan thayyiban ya tentunya akan menjadi sebuah apa ya keuntungan lah, karena beberapa dari kita, bahkan saya sendiri aja kadang-kadang kalau ngelihat restoran suka bertanya gitu, kira-kira ini halal nggak ya? Kira-kira ini pakai rem nggak ya rotinya gitu. Nah, jadi tentunya ini akan menjadi advantage ya, karena kan sebetulnya makanan yang halal ini pastinya kan bukan hanya bisa dikonsumsi oleh penduduk yang Muslim saja toh gitu. Sedangkan penduduk dengan non Muslim pun tentunya bisa juga menikmati. Jadi bisa dikatakan ini adalah advantage kalau kita punya sertifikasi halal ya. Kemudian yang kelima adalah teknologi adaptation is a must. Nah, ini juga salah satu hal penting yang teman-teman kalau mau bisnis kuliner ini harus mau melek teknologi ya teman-teman ya gitu. Jadi kelihatan dari gini, sesimpel kalau misalnya kita datang ke restoran atau datang ke tempat makan lah gitu. Itu kan biasanya yang pertama kalau kita ketemu kasirnya udah pasti pakai POS ya, point of sales. Udah jarang banget tuh yang pakainya bon tulis-tulis kayaknya udah jarang banget, nggak pernah lihat sih tuh biasa ya. Atau misalnya pakai yang cash register, nah itu masih ada tapi udah sedikit banget jumlahnya. Jadi biasanya teman-teman punyanya POS, di mana si POS tersebut sebenarnya terkoneksi dengan supply chain management system. SCM ini adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa persediaannya selalu ada, kemudian dia tuh merekam semuanya lah intinya ya. Kemudian juga terkoneksi dengan channel-channel order yang adalah misalnya yang tadi sudah saya sebutin ya di depan ya, yang adalah omni channel tadi, multi channel, ada mungkin ada dari delivery online, Gojek, Grab atau Shopee gitu kan ya. Kemudian ada juga misalnya ada yang dari big order gitu kan, order channel ya, atau bisa juga dari e-commerce, dari Shopee Pay. Nah, ini harus terintegrasi tentunya di dalam sebuah teknologi ya, agar kita ngerekamnya nggak manual. Kemudian ada juga data analitik, ada digital marketing. Digital marketing ini macam-macam ya teman-teman, jadi jangan hanya dibayangkan kita hanya masang ads di IG atau di Facebook aja ya teman-teman ya. Kita email blast itu juga digital marketing loh gitu kan. Kemudian kita memaksimalisasi WhatsApp bisnis kita itu juga digital marketing, jangan salah gitu. Jadi digital marketing itu luas banget. Kemudian juga operation teknologi, yang saya maksud di sini adalah teknologi yang memungkinkan tim operation di lapangan itu juga lebih mudah untuk dikontrol. Biasanya ini digunakan oleh teman-teman yang cabangnya itu puluhan. Karena nggak mungkin kalau cabangnya puluhan kita datengin satu-satu tiap hari ya. Gitu. Oke, nah kemudian yang keenam itu ini adalah yang sebenarnya dari tahun sebelum pandemik juga ini selalu hal yang selalu digaung-gaungkan ya, bahwa database as the new currency, artinya teman-teman yang punya database itu bisa jadi pemenang sebetulnya, dan ini sangat kelihatan banget pada saat kita terkena pandemik di 2020 kemarin sebenarnya. Jadi teman-teman yang nggak pernah nge-collect database konsumennya itu udah nggak selangkah sih, 5 langkah di belakang sih to be honest gitu. Karena pada saat waktu pandemik, gitu kan, kita nggak bisa buka sama sekali, artinya kita bisa nawarin ke konsumen-konsumen kita yang sudah pernah datang, yang kalau datanya kita punya, kalau datanya nggak punya kita mau jual ke siapa gitu. Kalau misalnya datanya kemarin-kemarin hanya ada di kita pakai delivery online tapi kita nggak punya datanya, itu akhirnya kita tidak bisa meretarget mereka ya, nggak bisa menginformasikan lagi ke mereka bahwa kita punya produk barukah atau misalnya kita punya layanan barukah. Nah, itu yang kita nggak bisa komunikasikan ke teman-teman konsumen gitu. Nah, makanya di sini saya bilang kita harus benar-benar concern banget sama yang namanya data. Kalau kita punya konsumen, itu kita wajib harus punya datanya. Kalau secara teknologi mungkin, saya mah belum bisa investasi semahal itu, misalnya ya, manual pun nggak ada masalah. Manual itu apa? Catat gitu kan, catat foto gitu kan, catat foto, input sendiri di Excel kalau perlu gitu kan, taruh di phone book,
Jadi benar-benar harus ada yang ngumpulin si database ini ya, gitu. Jadi di sini makanya saya bilang key activity-nya itu ada data collection, data management. Nah, ini yang lebih advance ya. Jadi kalau misalnya nih ya, teman-teman punya WhatsApp bisnis, ini yang paling mudah lah ya. Kalau datanya ada di WhatsApp bisnis, itu bisa dilabelin loh sebenarnya loh. Jadi kita bisa tahu mana konsumen-konsumen yang misalnya sudah jadi konsumen kita, mana yang baru tanya-tanya doang gitu kan, atau siapa yang misalnya suka menu yang set menu yang tipenya kayak A, seperti B, seperti C, sehingga pada saat kita nanti ada penawaran baru, kita bisa sort itu dari data-data yang sudah kita labelin tadi gitu kan. Kemudian ada data monetizing, artinya kita akan coba menggarap dan menyapa lah teman-teman konsumen kita yang punya kecenderungan itu beli terus ya. Jadi pengennya kan teman-teman repeat buying dong ya. Jadi kalau punya konsumen, tentunya kan pengennya dia beli lagi. Nah, itu programnya memang beda ya. Tapi intinya kita bisa monetize kalau kita punya datanya. Dan yang terakhir yang harus kita hitung, ini sebenarnya ada metodenya juga sih, agak advance, itu adalah customer lifetime value. Artinya sampai berapa lama customer ini menjadi customer kita. Karena kadang-kadang sejalan dengan umur kan konsumsi orang berubah ya. Konsumsi orang berubah, bendanya berubah mungkin gitu ya. Kemudian brandnya mungkin juga berubah. Kemudian bisa juga kuantitinya berubah. Jadi itu harus kita hitung. Nah, ini data doang sih sebenarnya yang saya tunjukkan di sini, bahwa beberapa sih teman-teman saya itu masih suka menyebut bahwa oh ya target market kita anak muda. Kemudian saya tanya kan, anak muda itu apa Pak? Milenial. Nanti dulu nih, milenial yang umur berapa Pak? Karena kalau di based on pengkategorian ini ya, millennials itu sekarang umurnya udah 25-26 loh, jangan salah. 26 kalau nggak salah ya. Millennials itu umurnya 26. Jadi kalau misalnya target marketnya itu adalah anak SMA, itu udah bukan milenial lagi. Gitu. Karena milenial biasanya umurnya udah 26 ke atas ya, teman-teman ya. Jadi secara segmentasi mungkin yang sekarang dituju itu lebih ke Gen Z. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi udah bukan lagi milenial. Milenial itu sudah masuk ke fase di mana dia biasanya ya udah banyak yang berkeluarga dan udah memiliki anak. Jadi mungkin kalau kita bicara anak mudanya itu adalah anak sekolah dan kuliah, nah itu mungkin masuknya ke Gen Z sekarang. Dan ini harus kita cermati juga ya, mana yang mau kita pilih. Karena kan berdasarkan jumlahnya juga yang paling potensial digarap biasanya sih yang agak banyak ya, yang bonus demografi itu ya. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya data kemarin, data saya cuma mau ngasih lihat aja beberapa data ya. Jadi ternyata kalau di paruh waktu 2019 kalau saya nggak salah ingat ya, itu kan dulu ada satu bercandaan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya om tante makainya WhatsApp, kalau anak-anak makainya Line gitu kan. Nah, ternyata ya ini berdasarkan survei juga, ternyata WhatsApp itu masih menjadi aplikasi chatting yang utama loh sebenarnya untuk digunakan, apalagi untuk belanja online ya, gitu. Jadi ini nggak menutup mata ya bahwa ternyata orang Indonesia itu seneng loh transaksi di aplikasi chatting atau kayak WhatsApp seperti itu, WhatsApp atau Instagram ya, gitu. Nah, yang ketujuh, kedua data terakhir nih ya, semoga sebenarnya waktunya udah ini ya. Oke, saya akan cepat. Yang ketujuh adalah sekarang itu eranya kolaborasi. Sebenarnya udah dari 3 tahun lalu saya selalu ngomong hal yang sama. Saya bilang sekarang itu adalah eranya kolaborasi, udah lagi nggak ngomongin tentang siapa pesaingnya siapa. Tapi yang penting itu adalah kita berkolaborasi, saling berpegangan tangan, ngumpulin kekuatan agar kalau misalnya punya cost kita tanggung bareng-bareng gitu ya, tapi secara impact itu bisa double, bisa triple. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin teman-teman juga kemarin udah sempat lihat, ada Bakso Aceh Akang bareng Arif Muhammad sama Lalail Manilo kalau nggak salah. Mereka bikin campaign bareng. McDonald's sama BTS tentunya tahu lah ya, kemarin yang antrian ojolnya sampai mengular, sampai akhirnya ditutup. Oh ya, by the way, McDonald's BTS ini kampanyenya dunia ya, teman-teman ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja. Indonesia itu adalah negara terakhir yang dikunjungin sama promo McDonald's BTS. Dan yang terakhir ada Edozel dan Nyapi. Ini contoh kalau misalnya kita sebagai brand kuliner berkolaborasinya dengan influencer ya. Nah, ini gambarnya.
Nah, ini juga kalau teman-teman pernah tahu kampanye kan, nggak tahu ya di sini ada para ARMY atau enggak, gitu. Tentunya happy banget pada saat si BTS Meals ini keluar. Oke, ini poin yang terakhir itu adalah yang saya pengen sharing itu adalah bisnis apa aja sih sebetulnya, model bisnis kayak apa aja yang sebenarnya potensial yang harus kita cermati. Jadi direnungin terus dipilih mungkin ya kalau yang pengen bisnis kuliner. Ini kan juga tadi kayaknya pembicara sebelum saya juga sempat ngomongin tentang cloud kitchen. Yes, cloud kitchen itu sekarang sedang rising memang di Indonesia, khususnya di Indonesia after pandemic kemarin ya sebenarnya. Tapi sebetulnya kalau bicara tentang bisnis model cloud kitchen itu sendiri itu sudah ada sejak 2019 kalau saya nggak salah ingat. Yang mempelopori, yang mengkampanyekan itu sebenarnya Travis Kalanick, foundernya Uber, ketika dia menjual ketika dia exit. Jadi ketika dia exit dari Uber, dia jual semua sahamnya, kemudian dia buka sebuah model bisnis yang namanya cloud kitchen di Amerika sana. Nah, sejak itu sebenarnya dia mulai mengkampanyekan kemudian membawa sebuah konsep cloud kitchen ini. Nah, cuma mungkin nyampe di Indonesianya memang mungkin di sekitar 2020-an ya, dan didorong juga karena pandemi kemarin gitu. Jadi mulai rising. 2021 ini makin menjadi gitu karena memang bisa dibilang dia itu mengadaptasi kondisi-kondisi kita sekarang ya, di mana kalau bisnis itu kan berarti lebih banyak pengennya capex-nya kecil gitu kan, capital expenditure-nya kecil, sehingga cloud kitchen ini cocok di sana gitu. Jadi kita mau ekspansi tapi nggak harus punya tempat sendiri, tapi sewa gitu ya. Kemudian ada juga marketplace juga cukup rising sebenarnya gitu. Kenapa saya bilang cukup rising? Yaitu itu lihat aja gitu, kayaknya sekarang hampir semua emak-emak di handphonenya kayaknya ada Shopee deh kelihatannya ya. Gitu, apa-apa belanjanya marketplace, apa-apa belanjanya marketplace dari sisi konsumen. Begitupun juga dari sisi penjualnya. Kita biasanya kalau restoran, apalagi kemarin pas PSBB kemarin nggak bisa keluar, akhirnya kita muncul semua di Tokped dan Shopee ya. Jadi dijualnya via marketplace. Kemudian ada Grab and Go container, tentu saja ini kayak pop-up store gitu. Kemudian manufacturing ini maksudnya kayak kita punya pabrik, kita bikinin bumbu, misalnya kita supply ke banyak tempat. Kemudian outlet with low capex. Nah, ini juga yang sebenarnya saya bilang tadi. Jadi ini beda sama cloud kitchen ya, tapi kita punya outlet dengan mungkin yang ukurannya kecil dan mungkin di dalamnya peralatannya itu tidak semahal-mahal dan sekompak kalau kita punya outlet yang besar gitu. Oke. Kemudian ini terakhir adalah terima kasih. Semoga saya tidak melewati waktu, lewat sih tapi sedikit gitu. Ini thank you, ini ada email saya sama Instagram saya, jadi kalau misalnya mau nge-connect boleh, atau bisa juga ke Instagramnya Foodies di @foodies.id ya teman-teman ya. Kemudian itu oh ya, ini adalah bentuk bangunan fisik Foodies Campus di Bandung ya teman-teman ya gitu. Jadi kita sekarang sudah mulai sebetulnya program sekolah bisnis kulinernya, di mana ini adalah program komprehensif 6 bulan dengan kurikulum terpadu, di mana pembelajaran 4 bulan dan 2 bulannya itu adalah mentoring bareng mentor-mentor dan pengajar. Jadi di sini teman-teman yang baru mau mulai bisnis atau pengen sekolah bisnis, sekolah dengan kurikulum terpadu tentunya ya. Jadi ada silabusnya segala. Nah, itu teman-teman bisa hubungin aja ke sekolahkuliner.com. Di sana ada full si info-infonya dan bisa diikuti. Tapi kalau offline, artinya sekolah yang fisik tatap muka, itu memang harus dilakukan di Bandung karena Foodies headquarter-nya memang di Bandung. Tapi kalau mau online itu bisa dari mana saja, dan kita sudah mulai ya, kita kelasnya sudah mulai gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin saya balikin lagi ke Kalista ya. Silakan Kalista. Ya, terima kasih banyak Mbak Sarita. Menarik sekali nih materinya. Dan saya lihat-lihat antusiasme teman-teman juga sangat tinggi nih. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk Rahel Lasni mungkin bisa on mic, dibantu oleh teman-teman panitia untuk memberikan pertanyaannya biar lebih interaktif.
Ya, halo. Ya, masuk suaranya. Silakan bertanya. Oke. Oh, suaranya aja berarti ya. Ya, Oke, siapa ya, tadi? terima Rahel ya? kasih, Kak, ya. Ya. Rahel dari Jakarta. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak. Begini, sekarang itu kan memang kalau ingin membangun bisnis kuliner itu kan pasti lewat sosial media ya, Kak. Nah, gimana sih, Kak, kalau misalnya kita membangun bisnis gitu lewat sebuah konten gitu, Kak, agar konten kita itu menarik gitu. Apa saja yang harus diperhatikan gitu supaya konten kita memiliki unique selling gitu daripada yang lainnya, serta konten dari makanan ini tidak terjadi plagiarisme gitu, serta bagaimana caranya supaya followers gitu atau subscriber kita tidak berkurang, Kak. Apakah perlu promo atau giveaway dalam strategi bisnis dalam mengembangkan bisnis kuliner? Dan pertanyaan saya yang terakhir, kalau untuk sedikit gitu, Kak, tentang gimana sih, Kak, caranya membuat personal branding gitu tentang bisnis kuliner ini, apa aja hambatan yang Kakak alami gitu selama berbisnis kuliner, dan apa aja yang harus diperhatikan ketika kita sedang mereview atau pelanggan sedang membuat review makanan dari bisnis yang Kakak jalani gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Rahel. Ini pertanyaannya banyak ya, saya catat. Ya Mbak, mungkin dijawab secara singkat Mbak, silakan langsung dijawab. Ini sebenarnya kalau ngomongin tadi pertanyaan-pertanyaannya Rahel ya, sebetulnya harus dipisahkan dulu antara membangun bisnisnya gitu kan, sama mengelola konten di sosial medianya. Kemudian ketika kita mengelola konten, ketika kita menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi kita untuk jualan, nah itu juga harus diperhatikan ya. Maksudnya gini, jadi apakah dalam kita berjualan followers itu penting atau enggak? Karena tergantung juga sosial media yang dipilih. Kalau kita ngomongin Instagram, Instagram juga cuma berapa sih kalau nggak salah terakhir 40 atau berapa persen kan ya followers kita yang melihat konten kita juga sebenarnya gitu kan. Jadi makanya balik lagi ini harus ditarik dulu bisnisnya apa, kemudian cara berkomunikasinya seperti apa. Dan tadi ada juga pertanyaan mengenai personal branding ya. Nah, ini juga harus dipisahkan. Rahel ini mengelola bisnisnya itu menggunakan produk atau corporate branding, artinya yang dibangun brandnya itu adalah produknya, brand produknya atau corporate-nya atau brand produknya lah lebih gampang ya, produknya, atau Rahel sendiri sebagai personal yang memang di branding terkenal, kemudian brandnya ngikut. Karena itu dua pendekatan yang berbeda antara product branding sama personal branding. Nah, dan dua-duanya plus minus ya. Saya nggak bilang ada satu yang buruk, satu yang lebih jelek dari yang lainnya. Enggak. Dua-duanya adalah pendekatan yang baik-baik aja dan banyak yang sudah sukses melakukan itu. Jadi harus dicermati juga. Kemudian kalau bertanya tentang plagiat, ini sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya ya gitu, tidak ada sesuatu pun yang baru di bawah langit ini ya gitu. Jadi kalau kita hari ini nyiptain sebuah menu gitu, itu nggak akan menutup kemungkinan besok semua orang juga jual kan gitu ya. Kayak kemarin gara-gara Squid Game dalgona candy jadi booming, kemudian semua orang sekarang bikin dalgona candy ya gitu. Kemudian yang dulu lah 2020 ada apa Korean cheese apa ya, lupa saya, Korean cheese bread itu loh, tiba-tiba semua orang jual itu juga semua kan. Terus yang dulu lagi 2018 es kepal Milo, semua orang jual juga. Jadi kalau menurut saya kalau kita tidak mau menu kita ditiru sama orang itu nggak bisa jawabannya gitu ya. Karena McD ngeluarin burger juga, kita bisa bikin burger sendiri di rumah kan sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang baru ya. Yang paling penting adalah bukan soal plagiarismenya gitu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menguatkan brand kita
lewat komunikasi dan aktivitas-aktivitas membangun branding tadi. Macam-macam tapi ini kalau ngomongin branding nanti panjang lagi, nggak kebagian nanti pertanyaan yang lain. Tapi intinya gitu ya Rahel ya. Jadi ini nih saya jawab yang terakhir deh. Dia nanya apa yang harus diperhatikan ketika pelanggan mereview produk kita ya. Nah, mereviewnya itu via apa? Kalau via sosial media atau sosial media dia, ya minta izin bolehkah kita repost, satu itu ya. Kemudian kedua ya ucapkan terima kasih seperti manner pada umumnya ya, terima kasih. Kemudian kalau bisa dijalin terus hubungannya sama si pelanggan yang mereview. Bahkan kalau kontennya bagus, tanyakan ke si siapa yang punya konten tersebut, Mbak, Mas, bolehkah kalau saya minta saya pakai kontennya ini untuk naik di sosial media saya atau saya pakai untuk iklan. Jadi kalau mau pakai untuk iklan tuh harus izin dulu sama yang punya ya. Kalau diizinin kita pakai, kalau nggak diizinin jangan kita pakai. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih Mbak Sarita ya. Lanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada Mufazal. Silakan untuk on mic. Siapa namanya tadi? Fazal, Mbak. Fazal. Ya. Ya, selamat siang Mbak Sarita. Siang Fazal. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak untuk semua informasinya. Jujur saya banyak banget info baru yang sudah Mbak berikan terkait pertanyaan saya ini. Selamat siang Mbak, izin bertanya. Nah, di era pandemi ini sangatlah membuat kebiasaan banyak sekali mengalami perubahan. Bagaimana Mbak cara memilih bisnis kuliner di era pandemi saat ini? Apakah kita harus mengikuti tren masa kini atau bagaimana? Kemudian apakah jika mengikuti tren dapat bertahan lama? Karena seperti yang kita ketahui, seperti es kepal Milo, dalgona, dan lain-lain itu mungkin saat ini sudah tidak booming lagi. Nah, strateginya itu bagaimana Mbak? Karena kita juga bisa memanfaatkan sosial media. Mohon edukasinya Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Fatsal. Tadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara memilih bisnis untuk pandemi ini, sebenarnya tadi saya udah jawab sih sebenarnya di slide terakhir saya ya, gitu. Jadi ini antara lain saya coba sebutkan lagi sedikit ya pertimbangan-pertimbangannya kalau kita mau mulai bisnis itu adalah yang pertama itu harus kita pertimbangkan itu adalah capex-nya. Kalau bisa, kalau sekarang kan memang pandeminya semoga sih akan terus menurun ya si korban-korban COVID ini. Tapi kan kita masih kalau saya sih sebagai pebisnis saat ini itu masih wait and see. Jadi nggak firm bahwa harapan ada, tapi kita jangan terlalu kepedean lah dibilangnya gitu ya. Jangan terlalu kepedean bahwa saya akan invest yang gede langsung jebret gitu ya. Kalau misalnya sumber dayanya memang terbatas, lebih baik kita pakai sistem trial dulu aja gitu, bahwa kita make beberapa bisa bilang kita plot untuk beberapa bisnis yang capex-nya kecil dulu. Nah, kemudian kalau tadi ya kalau ngomongin tren itu mungkin yang ditanya itu adalah lebih ke produknya apa. Nah, ini paling sering ditanyain dari 10 tahun lalu juga, semua orang selalu nanya hal yang sama. Tapi kalau ditanya nih ya sebenarnya ya, Mbak, dalgona masih bagus nggak gitu misalnya. To be honest, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena gini, ketika kita berbisnis, itu yang paling penting itu yang tahu kita harus bikin apa, jualan apa, itu adalah diri kita sendiri. Dengan cara kita mengidentifikasi market sekitaran kita lagi sukanya apa, apakah itu match dengan kemampuan kita, apakah kita bisa membuat produk seperti itu. Kalau misalnya kita nggak bisa buat produk seperti itu, apakah kita punya akses terhadap cara membuatnya dan sumber daya bahan bakunya ya teman-teman ya, Fatsal ya gitu. Jadi jangan sampai saya mau buat misalnya sate terenggiling misalnya ya, gitu kan unik kan, yang jangan jual cuma gue doang. Tapi masalahnya gue bisa dapat daging terenggiling itu di mana? Apakah supply-nya akan terus ada. Nanti jangan-jangan permintaannya ada banyak, tapi gue nggak bisa supply, gitu kan. Jadi harus dicermati benar-benar, yang harus dihitung dikalkulasi resikonya itu adalah marketnya itu ada atau enggak, itu kan ya. Kalaupun marketnya ada, nah itu harus kita hitung apakah jumlah market yang potensial sebesar itu bisa menghasilkan
kira-kira gitu ya, estimasinya kira-kira bisa digarap sebesar apa dan akan mendatangkan potensi profit sebesar apa, dan apakah profit itu worth untuk kita garap dengan sumber daya yang kita punya, kan gitu ya, harus dicocokin kan gitu, harus dicocokin bahwa ini marketnya, ini kemampuan kita. Jangan-jangan kalau kitanya nggak punya kemampuan ya jangan dipaksain juga kan ya, gitu kan. Jadi kitanya harus paham dulu bahwa oh saya harus jualan ini misalnya. Kayak dulu waktu saya masih di manajemen waktu nasi goreng mafia abnormal dan bujangan itu tuh biasa juga banyak hal yang sebenarnya kita nggak bisa masak gitu, tapi bukan menjadi hambatan ya teman-teman ya. Sekarang itu kalau kita buka baik itu YouTube atau apa, itu banyak banget berserakan si resep-resep, bahkan yang berbayar pun platformnya itu udah banyak banget, ada Baking World, ada Chef Mama, macam-macam, dan di sana dia ajarkan cara membuatnya gimana. Nah, to be honest, teman-teman di Foodies itu ya di Bandung sini ya, itu juga ada loh beberapa yang coba-coba trial dong buat, beli aja lah resepnya di Chef Mama misalnya gitu ya, terus dicobain dan surprisingly enak gitu. Karena ya itu tadi gitu ya, kadang-kadang kan orang Indonesia itu ya pastinya kalau kamu bisnisnya di Indonesia ya sebaiknya berbisnislah makanan yang sehari-hari dikonsumsi orang Indonesia. Jadi jangan terlalu aneh-aneh kayak sate terenggiling tadi, siapa yang makan gitu kan. Gitu. Tapi ya tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana milih bisnisnya ya itu tadi harus memilihnya mungkin masuk fasenya trial dulu aja gitu. Jadi kalaupun punya modal jangan langsung dihabisin semua gitu. Tapi mungkin trial dulu, apakah open PO dulu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu suka gitu ya. Open PO dulu untuk tes pasar nih kira-kira produk gua ini diminati atau enggak. Kalau ngomongin tren nih ya, kalau buat teman-teman yang sudah punya bisnis ya, bukan yang baru mulai, yang sudah punya bisnis, kalau ada tren itu kalau bisa itu diikutin, walaupun mungkin nggak invest besar di awal ya. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita butuh menunggangi hype yang udah ada. Contoh nih gini ya, misalnya saya punya kafe ada di Kalimantan, let's say seperti itu, jauh ya, bukan Pulau Jawa ya, di Kalimantan. Kemudian yang tren itu misalnya waktu itu tren di Jakarta misalnya ada buka Subway lah ya, baru buka kemarin kalau nggak salah nih ya, kemarin nih Subway baru buka, wah keren ya sandwich kayak gini-gini. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya ternyata Subway ini terkenal banget, semua orang pengen coba Subway, nah orang di Kalimantan kan pengen juga nyoba ya gitu, tapi kalau mereka nggak bisa beli ke Jakarta kan nggak mungkin dikirim juga, udah busuk duluan ya ntar ya gitu. Tapi kalau misalnya saya punya kafe di Kalimantan tuh saya buat produk kayak Subway ya, jangan pakai nama Subway tapi ya apalah gitu dinamain. Nah akhirnya karena Subway-nya misalnya lagi booming, orang-orang pengen coba, akhirnya kan orang jadi pas lihat-lihat ada loh yang jual benda kayak gitu, cobain deh. Akhirnya kita bisa menunggangi si tren tersebut. Jadi kalau ngomongin produk-produk yang tren bahwa kita harus ikut kampanye lah ya gitu. Tapi bukan berarti kita harus invest besar di produk-produk tren tersebut. Ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Benar sekali ya jawaban dari Mbak Sarita. Oh ya Mbak, di fitur Q&A juga ada yang nanya nih Mbak, dari Fikri. Mau nanya, Kak, saya punya 2 cabang bisnis kuliner gerobakan. Kalau mau scaling up, langkah awal yang harus saya lakukan apa ya kira-kira? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak. Bentar, saya nggak kebaca sih ya, nggak apa-apa. Bentar, saya nyatet dulu ya tadi. Siapa? Fikri. Iya. Pertanyaannya apa tadi? Punya 2 gerobak. Gerobakan, kalau mau scaling up langkah awal yang harus dilakukan apa ya? Oke, salam kenal Fikri ya. Ini kayaknya gerobaknya gerobak jualan apa nggak ditulis ya? Jualannya apa ya? Nggak ditulis Mbak. Nah, ini mungkin pertanyaan saya sebenarnya saya harus nanya balik ya, gitu. Ini scale up-nya itu mau yang bentuknya apa? Apakah misalnya nih ya, apakah scale up-nya itu adalah ekspansi gerobaknya makin banyak dari 2 jadi 10 misalnya ya, tapi dengan bentuk yang sama persis gitu kan? Atau yang dia maksud scale up itu adalah dari gerobak jadi outlet, karena itu beda pendekatannya ya, gitu, beda pendekatan.
eh, langkah awal yang harus dilakukan ya itu tadi, harus diputusin dulu tujuan scale up-nya itu apa. Apakah misalnya, oke saya pengen menggarap misalnya market secara geografis yang berbeda misalnya ya. Saya pengen ekspansi menggarap lokasi-lokasi yang berbeda. Nah, kalau itu sih ya lebih baik dilakukannya itu dengan mereplikat gerobak yang ada. Toh ngapain juga kita bikin outlet ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata Fikri pengennya, oh saya pengen menggarap segmen market yang berbeda. Nah, itu kita harus masuk ke outlet. Tapi kalau ini mah suggest lah ya, suggest dari saya ya. Harus dilihat dulu apakah perlu kita menggarap market yang di atas itu. Kalau misalnya Fikri udah cukup jago untuk menggarap market yang beli di gerobak itu. Karena masuk ke bisnis outlet itu capex-nya itu langsung loncat tinggi banget dibandingin kita punya gerobak doang. Toh sebenarnya punya gerobak juga coba ya dibayangin gitu ya. Kalau gerobaknya 2 ya mungkin baru segitu ya omsetnya, tapi coba dibayangin gerobaknya itu ada 50. Secara sales itu nggak kalah sih gitu. Bahkan kadang-kadang bisa jadi salesnya itu bisa jadi ngalahin orang yang punya outlet loh, jangan salah loh. Gitu. Jadi kalau ditanya langkah awalnya apa? Langkah awalnya itu tadi, harus tetapkan dulu maunya yang mana, kemudian harus dihitung yang dibutuhkan mungkin dari sisi uangnya berapa gitu kan ya, dari sisi apakah dari 2 gerobak mau diduplikasinya sampai sejauh mana, apakah 2 cuma sampai 5 misalnya gitu ya. Kalau 2 sampai 5 mungkin bisa make tools apa namanya, tools SCM-nya, tools SCM apa ya, make tools untuk mengelola bahan bakunya, mungkin bisa pakai tools sederhana, misalnya kayak aturkuliner.id misalnya ya, itu kan masih cukup sederhana. Tapi kalau misalnya, oh saya berencana misalnya ya ada di seluruh Indonesia misalnya ya, nah itu harus dihitung mulai gitu. 6 bulan ke depan target saya berapa gerobak misalnya gitu ya. Kemudian setahun ke depan saya harus punya berapa gerobak, sistem distribusi bahan bakunya seperti apa, itu yang harus dipikirin sebenarnya. Karena kalau ngomongin banyak titik, itu udah ngomongin SCM sih, udah ngomongin sistem distribusi yang baik seperti apa, sistem perekamannya seperti apa. Jadi kalau saya bilang itu tadi ya, yang penting tuh harus ngitung dulu sih, sebenarnya ngitung potensi, kemudian ngitung kemampuan dirinya seperti apa, kemudian bikin forecast, bikin bikin setahun ini saya mau ngapain, tahun depan mau ngapain. Nah, sampai ujungnya itu adalah target terakhir ya mau berapa cabang saya atau berapa gerobak gitu kan di tahun keberapa dan di mana aja. Nah, udah selesai Mbak Sarita? Udah. Oke, sip. Good point dari Mbak Sarita, sangat menjawab sih saya kira ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Sayang sekali nih waktu kita udah mepet. Dan seperti yang di awal tadi, kita akan memberikan door prize ke 3 peserta. Mungkin Mbak Sarita bisa bantu pilih siapa aja kira-kira yang akan mendapatkan door prize tersebut. Pilih Tadi 3 saya saja, nanya, Mbak. yang nanya juga cuma 3 ya. Oh iya, ya udah deh nggak Pas apa-apa. banget dong. Ya udah berarti dikasih door prize-nya tadi 3 nanya aja. Oke, Door prize-nya ya. apa sih? Door prize-nya dari kita ada banyak sih Mbak, macam-macam, kayak ada voucher dan macam-macam sih Mbak. Nanti Ya. ada beasiswa juga dari Foodies buat teman-teman Ya. siapa tahu yang beruntung nanti bisa mendapatkan beasiswa, kesempatan tersebut. Ya. Oke, terima kasih buat Mbak Sarita atas Sama-sama. partisipasinya untuk hari ini. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman yang bertugas sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang bersedia hadir untuk mensupport Resto Kuto kali ini. Oh iya, sesi saya akan akhiri dan saya kembalikan ke Mas Ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Ageng.